يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masih mengkaji tentang kitab Mujmal Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah fil Aqidah, yaitu prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Kita sudah masuk bab yang keempat, yaitu al-iman. Konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah saya terangkan sampai nomor yang keempat dan sampai yang kelima. Yang kelima saya ulangi sedikit lagi sebelum kita masuk yang keenam. Yang kelima, murtakibul kabirati la yakhruju minal imani fahuwa fid dunya mu'minun naqidul iman wa fil akhirati tahta masyiatillahi in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'azzabahu wal muwahhiduna kulluhum masiruhum ilal jannati wa in 'uzziba minhum bin nari man 'uzziba wa la yakhludu ahadun minhum fiha qattu. Ya, qat di sini qattu maksudnya. Murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, la yakhruju minal iman, tidak akan keluar dari iman. Fahuwa fid dunya, dia di dunia ini mukminun, tetap dikatakan iman, naqisul iman, bukan naqidun tapi naqisul iman, kurang imannya. Kalau kurang imannya sering dikatakan muslim, tidak mukmin tapi dikatakan muslim. Wa fil akhirati, dan nanti di akhirat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa'a ghafara lahu, jika Allah kehendaki, Allah akan ampunkan dia. Wa in syaa'a, dan jika Allah kehendaki, azzabahu, Allah siksa dia, Allah azab. Wal muwahhidun, dan orang-orang yang bertauhid, muwahhid kalau satu orang, muwahhid kalau jamak, kalau banyak, muwahhidun. Orang-orang yang bertauhid atau ahli tauhid, kulluhum, semuanya, masiruhum, tempat kembali mereka, masiruhum, tempat kembali mereka, ilal jannah, ke surga. Wa in 'uzziba minhum, wa in, meskipun 'uzziba minhum, diazab di antara mereka, binar, dengan api neraka, man 'uzziba, bagi yang berhak diazab, man 'uzziba, bagi yang berhak diazab. Wala yakhludu, dan tidak kekal, ahadun, seorang pun, minhum, dari mereka, fiha, di dalam neraka, qat, selama-lamanya. Dia tidak kekal seorang pun di antara mereka dalam neraka itu selama-lamanya, tidak akan kekal. Jadi maksudnya yang kelima ini, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, umpamanya seseorang itu berzina, dia meninggalkan sholat, tidak sholat umpamanya, atau dia mencuri, atau dia makan riba, makan renten umpamanya, atau dia minum khamar, atau dia melakukan yang lain, dosa-dosa besar, atau seperti durhaka kepada orang tua, atau dia merampas dan lain-lain, yang termasuk dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam ayat ataupun hadis termasuk dosa besar, ini tidak keluar dari iman. Jadi pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman, tetap dikatakan muslim. Fahuwa fid dunya mu'minun naqisul iman. Dia di dunia termasuk orang mukmin yang kurang imannya.
Jadi ini mazhab ahli sunnah. Nanti ada yang lain lagi, bukan mazhab ahli sunnah. Pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, kafir. Itu ada mazhab yang lain, kafir. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan. Kalau yang dikafirkan, banyak kaum muslimin yang kafir. Banyak sekali yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa besar banyak sekali. Tapi mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Mereka itu di dunia kurang imannya. Nah nanti di akhirat, kalau seandainya mereka belum bertobat, belum sempat dia bertobat, atau mereka termasuk orang yang berbuat dosa besar yang mesti kena hukum had, seperti mencuri yang harus potong tangan, atau dia berzina yang mestinya didera, belum sempat di dunia didera. Nah nanti di akhirat terserah kepada Allah, terutama bagi negara-negara yang belum atau tidak melaksanakan syariat Islam. Nah mereka terserah nanti di akhirat, terserah Allah. Tapi kepada orang-orang yang demikian itu kita harus suruh mereka bertaubat kepada Allah. Dan tidak boleh kita katakan tidak diterima taubatnya, tidak boleh. Karena bagaimanapun dosa besar, tetap Allah akan terima taubatnya. Allah akan ampuni selama masih matahari itu terbit dari timur. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah tanda kiamat, tidak diterima lagi taubat seseorang. Atau sebelum dia sampai kepada sakaratul maut. Kalau sudah naza, sudah tidak diterima taubatnya. Kemudian nanti di akhirat tergantung daripada kehendak Allah. Jika Allah mau, jika Allah kehendaki, ghafara lahu, Allah akan ampunkan dia. Dan jika Allah mau, Allah akan azab. Allah akan siksa orang itu. Jadi terserah kepada Allah. Ini dasarnya dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata-kata ini wa fil akhirati tahta masyiatillah in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a azabahu. Ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari termasuk di sini. Wal muwahhidun, itu semua orang-orang yang bertauhid. Kalau dia bertauhid, mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini semua kembalinya ke dalam jannah. Tempat kembali mereka jannah dengan dasar hadis Nabi. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Man ata'ani dakhala jannah wa man ata'ani faqad aba. Rasulullah dalam hadis yang sayang dari Imam Bukhari. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang enggan, yaitu ingkar kepadaku, maka dia termasuk orang yang enggan. Jadi orang yang durhaka kepadaku termasuk orang yang enggan, kata Rasulullah SAW. Artinya semua umatku, Rasul katakan, dia termasuk ahli surga. Wa in udziba minhum binnar, meskipun di antara mereka ada yang diazab, disiksa, bagi orang-orang yang berhak untuk disiksa. Jadi seperti pelaku-pelaku dosa besar yang belum sempat dihukum di dunia ini, ini tahta masyiatillah. Kalau seandainya Allah mau azab, diazab dulu dalam neraka, meskipun dia termasuk ahli tauhid. Tetapi tidak kekal. Wala yakhludu ahadun minhum fiha qad, tidak akan kekal selama-lamanya. Yang namanya muslim, selama dia bertauhid kepada Allah, tidak akan kekal dalam neraka. Beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir, dia kekal selama-lamanya, abadal abidin, selama-lamanya. Jadi khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal selama-lamanya. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada risalah Nabi Muhammad SAW, itu akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, la yajuzul qat'u li muayyanin min ahli al-qiblati bil jannati awin nari illa man sabatan nassu fi haqqihi. La yajuzul qat'u, tidak boleh kita menentukan, tidak boleh kita menentukan li muayyanin, bagi seseorang atau bagi orang tertentu. Jadi kita tidak boleh menentukan bagi seseorang atau orang tertentu min ahlil qiblah, dari ahlil qiblah. Jadi, maksud ahlil qiblah ini orang muslimin. Bil jannah, dengan jannah, dengan surga, awin nar, atau neraka. Illa, kecuali man sabatan nasu fi haqqi, kecuali orang yang dinyatakan oleh nas tentangnya, tentang orang itu, pada haknya yang benar tentang orang itu. Jadi maksudnya la yajuzu, tidak boleh menentukan bagi orang tertentu dari ahlul qiblah, dari kaum muslimin,
bil jannah, dengan surga, awin nar, atau neraka. Kecuali yang sudah dinyatakan dengan nas fi haqqih tentang orang itu. Maksudnya, kita tidak boleh menentukan, oh si fulan ini jannah, sudah ahli surga. Si fulan ini ahli neraka. Tidak boleh. Semata-mata perbuatan dia yang baik atau semata-mata perbuatan dia yang jahat tidak memastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu nanti tentang kehendak Allah. Masyiatillah, semua tahta masyiatillah, tergantung daripada rahmat Allah. Selama yang menjadikan masalah, syaratnya dia harus Islam, ahlul kiblah. Kalau bukan ahlul kiblah, ya sudah kita pastikan neraka. Kalau memang jelas-jelas dia kafir jelas sampai matinya kafir, ya malah kita katakan benar sudah dia. Dengan dasar hadis Nabi, seorang sahabat ketika melewati kuburan orang kafir, kata Nabi, "Idza mararta bi qabrin kafir fabashshirhu bin nar." Apabila kamu lewati kuburan orang kafir, berikan kabar kepada mereka agar mereka masuk neraka. Jadi begitu lewat, mudah-mudahan kamu masuk neraka. Lewat kuburan kafir bukan doa, mudah-mudahan kamu masuk neraka. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini termaktub dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. Dia lewat kuburan orang kafir sampai sahabat ini capek setiap lewat mesti, mudah-mudahan kamu masuk neraka. Fabashshirhu bin nar, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kafir, kita bisa tentukan nggak jadi masalah kalau dia sudah meninggal. Cuma kalau secara umum dia kafir, kita katakan orang-orang kafir tuh masuk neraka menurut Al-Quran. Tapi menentukan orang per orang, tidak. Kita doakan mudah-mudahan dia taubat mendapat petunjuk. Tapi doakan mendapatkan rahmat tidak boleh. Mudah-mudahan Allah tunjuki orang-orang kafir ini ke jalan Islam, boleh. Tapi mudah-mudahan Allah merahmati orang itu tidak boleh, haram hukumnya abadan pada orang kafir. Sampai salam pun nggak boleh kita pada orang kafir. Kita kembali pada permasalahan ini, yaitu kita tidak boleh menentukan seorang itu masuk surga. Umpamanya kita lihat orang ini saleh, baik, menentukan orang ini pasti jannah, tidak boleh menurut syariat Islam. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat menentukan seorang ini berjihad, perang, banyak dia membunuh orang. Kemudian sahabat mengatakan, ya Allah, Rasulullah, orang ini ahlul jannah. Dari mana kamu tahu? Dia ahli nar, kata Rasulullah. Padahal dia berjihad, banyak yang dibunuh oleh dia. Kata Rasulullah, iya finnar, huwa finnar, dia dalam neraka. Kemudian sahabat heran, kok dia berjuang, berjihad, kok masuk neraka? Kemudian ada seorang sahabat melihat ketika dia terkena pukulan pedang, luka-luka berat, dia tidak sanggup menahan luka-luka itu, dia bunuh diri. Bunuh diri termasuk dosa besar. Dosa besar. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan orangnya bisa kekal dalam neraka. Bunuh diri itu kekal, dalam hadisnya disebutkan khalidan mukhalladan, kekal dan dikekalkan orang yang bunuh diri itu. Karena dia putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan masalah putus asa itulah tabiat orang-orang kafir, bukan muslim. Nah ini terjadi, sahabat menentukan satu orang itu masuk surga. Ternyata kata Nabi, huwa finnar. Maka tidak boleh menentukan orang dia surga atau dia neraka, tidak boleh. Illa man sabatan nas, kecuali yang nas menentukan dia masuk surga. Seperti Nabi menentukan ada 10 orang dari kalangan sahabat Nabi yang masuk surga. Orangnya masih hidup, tetap Nabi sudah tentukan dia masuk surga, ahlul jannah. Bahkan di antara mereka Nabi sudah wafat, dia masih hidup, tapi Nabi sudah pastikan dia masuk surga. Ada beberapa sahabat, di antara 10 orang yang disebutkan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Dia 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya khalifah yang 4 itu. Nabi sudah meninggal, mereka masih hidup. Khalifah yang 4 ini. Ada yang terbunuh, ada yang tidak terbunuh. Tapi tetap sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Bagaimanapun matinya tetap masuk surga. Dijamin sudah. Nah ini sahabatan nas, sudah jelas nas. Apa yang Nabi sudah tentukan seperti tadi. Nabi tentukan orang itu masuk neraka, ya sudah. Atau seperti perempuan yang dikatakan dia banyak berbuat baik. Berbuat baik. Tetapi kata Nabi dia finnar, di neraka, dengan sebab dia banyak mengganggu tetangganya. Mengganggu tetangganya. Kalau diceritakan oleh sahabat dia baik, orang yang perempuan ini begini, ahli ibadah dan lain-lain, tapi ditentukan oleh Rasulullah karena kamu tidak tahu bahwa dia banyak mengganggu tetangga. Sahabat melihat zahirnya, padahal dalam muamalah dia banyak melanggar.
Maka dalam masalah ini tidak boleh kita menentukan. Sampai ada juga permasalahan yang mungkin permasalahan ini sering lisan ini juga sudah terbiasa menyebut seperti almarhum. Almarhum itu termasuk yang penentuan orang ini dimasukkan ke dalam rahmat Allah, pasti sudah almarhum. Jadi satu kepastian almarhum. Kalau kita doakan lebih bagus, Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmati dia, itu lebih bagus daripada kita menentukan. Atau kita menentukan orang asyahid. Ini pun nggak boleh. Ada berapa kitab tertulis ini yang nulis syahid fulan. Nah, boleh, kita dari mana tahu dia matinya mati syahid? Kita tidak tahu niat dia, kecuali yang jelas Nabi menyebutkan Sayyidu Syuhada Hamzah atau Syuhada Uhud, jelas mereka disaksikan oleh para sahabat. Tapi setelah itu kita nggak bisa menyaksikan perangnya apa lillahi kalimatillah atau tidak, kita nggak tahu. Sesudah masa Rasulullah SAW, sudah masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Seperti orang-orang yang perang sekarang ini di berbagai tempat di dunia Islam, kita nggak bisa menentukan yang mati itu syahid, nggak bisa, nggak boleh. Dari mana kita tahu dia syahid? Dari mana kita tahu dia jihadnya bisa billah? Kita nggak tahu. Jadi menentukan satu persatu orang-orang itu. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mereka syahid. Mudah-mudahan mereka Allah berikan rahmat. Mudah-mudahan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Itu yang kita doakan. Tapi menentukan asyahid, ditulis dalam kitabnya asyahid, tidak boleh. Atau almarhum. Almarhum ini masih ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi sebaiknya kita yang sudah mengerti, kita doakan aja, nggak usah memakai yang seperti itu. Allah yarhamu itu lebih bagus. Kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu, kan jelas nasnya dari Nabi ada. Allah maghfir lahu warhamhu. Kemudian yang ketujuh, al-kufru bil alfadz syar'iyyati qismani. Akbar mukhrijun minal millati wa asgharu ghairu mukhrijin minal millati wa yusamma ahyanan bil kufril amali. Al-kufru, kekufuran itu bil alfaz di dalam bahasa agama, alfaz syar'iyyah dalam bahasa syariat. Jadi kufur dalam bahasa syariat qismani, ada dua bagian. Jadi kufur ini dalam lafaz-lafaz syariat ada dua. Yang pertama, kufrun akbar. Dikatakan kufrun akbar, kufur yang besar. Kufur yang besar ini mukhrijun minal millah, keluar dari millah, dari agama. Wa asgar, dan kufur asgar, maksudnya kufur yang kecil. Ghairu mukhrijin minal millah, tidak mengeluarkan orangnya dari agama. Jadi akbar itu yang keluar orangnya dari agama. Asgar yang kecil, tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama. Wa yusamma ahyanan, dan kadang-kadang dinamakan, di ahyanan kadang-kadang yusamma dinamakan. Jadi saya artikan ahyanannya dulu, kadang-kadang dinamakan, yusamma itu dinamakan ahyanan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang dinamakan bil kufril amali, dengan kufur amali. Jadi kufur yang harus kita ketahui, kufur itu dalam bahasa agama, bahasa syariat itu ada dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar, contohnya, umpamanya orang yang menentang Islam, seperti kufur, ya, dalam bahasa syariat itu orang-orang kafir, itu sudah kufur akbar. Atau orang yang tadinya Islam, kemudian dia berbuat kekufuran, mencela agama Islam, merubah hukum Islam, menganggap bahwasanya hukum Islam ini sudah tidak cocok sekarang ini, mengejek hukum Islam, dia sudah kufur. Atau mencela Nabi Muhammad SAW, mencela Nabi, mencaci maki Nabi SAW, ini juga sudah kufur. Nah, kufur yang seperti ini dikatakan kufur akbar. Kufur akbar. Sama dengan syirik juga begitu, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Syirik akbar itu orang yang menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah kepada selain Allah. Ini sudah syirkun akbar, keluar dari Islam. Mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Kalau sudah keluar dari agama Islam, sudah putus hubungan sama sekali. Antara dia dengan keluarganya sudah putus.
tidak ada hak waris, tidak berhak untuk disolati, tidak berhak untuk dimandikan jenazahnya. Jadi kalau sudah keluar dari Islam, sudah putus hubungan. Berarti mengerikan sekali. Kufur akbar ini mengerikan sekali. Maka dalam masalah ini harus kita berhati-hati. Wa asghar, dan kufur yang kecil. Kufur yang kecil ini kufur asghar, tapi tidak keluar dari Islam. Seperti contohnya bersumpah tidak dengan nama Allah. Umpamanya dia sumpah, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tidak melakukan ini, umpamanya begitu. Ini tidak dikatakan kufur akbar, tapi kufur asghar. Mestinya dia bersumpah wallahi atau billahi, atau demi Allah dia bersumpah, tapi tidak demi Allah, demi yang lain dia bersumpah. Dimasukkan oleh para ulama, ini termasuk kufur asghar. Itu di antara contohnya. Nah, kufur asghar ini termasuk kufur amali. Tapi akan membawa juga kepada kufur akbar kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Maka harus hati-hati. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama tentang kufur asghar itu, yang bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah kepada selain Allah itu termasuk kufur asghar. Kemudian yang ke-8. Ini sebentar, kufur asghar juga dalam umpamanya, dalam permasalahan soal undang-undang yang banyak terjadi, menentukan hukum syariat. Ini juga terbagi dua, ada yang betul-betul kufur akbar, ada yang asghar. Kalau kufur akbar itu jelas-jelas dia menganggap bahwa hukum yang ada sekarang ini itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Hukum Allah dan Rasulnya jelek, tidak cocok untuk sekarang ini. Dia celah habis-habisan. Dan dia tahu bahwa hukum Allah itu yang benar, tapi dia celah hukum Allah dan Rasulnya. Nah, yang seperti ini kufur akbar, keluar dari Islam orang itu. Nah, ada yang tidak kufur akbar. Dia tahu bahwa hukum Allah dan Rasulnya itu benar. Dia sudah berusaha untuk melaksanakan. Tapi karena lingkungan dan hukum itu menentukan dia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Allah, zalim dia, maka dia tidak termasuk kufur akbar. Kufrun duna kufrin. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas pada waktu menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kafir di sini maksudnya kufrun duna kufrin, bukan kufur akbar. Ibnu Abbas menerangkan ini maksudnya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah itu benar, tapi dia sudah berusaha, tidak sanggup karena lingkungannya demikian. Dia tidak fala yajuzu takfiru muslimin biqaulin aw fi'lin ma lam yadulla dalilun syar'iyyun ala dhalik wa la yalzamu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibihi fi haqqil muayyani illa idza tahaqqaqatis syurutu wantafatil mawani'u illa idza tahaqqaqatis syurutu wantafatil mawani' wat takfiru min akhtaril ahkami fayajibut tasabbutu wal hadaru min takfiril muslimi. Artinya at-takfiru mengkafirkan. Takfir ini kafir mengkafirkan, begitu artinya. Di kafir mengkafirkan. Takfir kafir mengkafirkan minal ahkami syariah, termasuk hukum-hukum syariat. Allati maradduha ilal kitab wa sunnah, yang tempat kembalinya ilal kitab wa sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah. Atau maradduha ini sering diartikan sekarang ini acuannya, acuan dasar untuk mengkufurkan orang itu dasarnya apa? Al-Quran dan sunnah. Jadi kembali dalam menentukan itu, kafir mengkafirkan, itu kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah.
fala yajuzu takfiru muslim biqaulin aw fi'lin. Maka tidak boleh, la yajuz, tidak boleh takfir, mengkafirkan muslimin, seorang muslim, biqaulin, dengan sebab perkataan, aw fi'lin, atau perbuatan, ma lam yadulla dalilun syar'iyyun ala dzalik. Atau perbuatan malam yadulla dalil, bila tidak ada dalil syar'i, bila tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan demikian. Malam yadulla dalilun syar'iyyun ala dzalik, bila tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan demikian. Wala yalzamu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibihi fi haqqil muayyan. Jadi maksudnya di sini wala yalzamu, jadi tidak, maksudnya kita artikan gini dari awal, suatu ucapan wala yalzam, tidak memastikan, min itlaqi hukmil kufri, dari memutlakkan hukum kufur atas perkataan atau perbuatan thubutu mujibihi, atau tetapnya yang mewajibkan dia fi haqqil muayyan, pada hak seseorang. Jadi artinya yang gampang, begini. Suatu ucapan atau perbuatan, ya, dinyatakan kafir. Satu perbuatan atau ucapan dinyatakan kafir, tapi tidak mesti pelakunya menjadi kafir. Maksud kata-kata ini, ungkapan ini maksudnya begitu. Jadi wala yalzamu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin thubutu mujibi fi haqqil muayyan. Maksudnya suatu ucapan dan perbuatan dinyatakan kafir, perkataan dan perbuatan itu kafir, tapi tidak mesti pelakunya, orang yang berbuat itu, tidak mesti dia dinyatakan kafir. Bisa dipahami maknanya ya? Maksudnya itu, maksud dari kalimat ini, rangkaian kalimat ini maksudnya begitu. Jadi tidak suatu ucapan atau perbuatan dinyatakan kafir, tidak mesti pelakunya menjadi kafir. Illa, kecuali idza tahaqqaqatis syurut, kecuali kalau terpenuhi syaratnya, syarat-syarat yang membuat dia menjadi kafir. Wantafatil mawani, dan tidak ada yang menghalangi. Intafatil mawani, tidak ada yang menghalangi. Wat takfiru, dan hukum kafir mengkafirkan, min akhtaril ahkam. Jadi min akhtaril ahkam termasuk hukum yang paling berbahaya. Jadi kafir mengkafirkan ini termasuk hukum yang paling berbahaya. Wajibut tasabbut, maka wajib kita hati-hati. Tasabbut, hati-hati. Wal hazar, dan kita waspada. Min takfiril muslim, dari mengkafirkan seorang muslim. Yang ke-8, kafir mengkafirkan termasuk hukum syariat yang kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sini disebutkan tentang masalah kafir karena ada kaitan masalah iman. Iman lawannya kafir. Jadi dibicarakan juga soal kafir di sini karena berkaitan tentang masalah iman. Kalau orang yang tidak beriman dikatakan kafir, maka disempatkan oleh penulis, sengaja dibawa oleh penulis, ditulis masalah kafir. Karena umpamanya kalau kita menentukan orang yang tidak beriman umpamanya, ya mestinya kalau tidak beriman kafir. Nah, sekarang dibicarakan kafir. Sekarang apa saja yang membuat orang itu beriman, kemudian apa saja yang membuat orang itu jadi kafir. Jadi kalau dibicarakan masalah iman, ada kaitan dengan masalah kafir. Kalau dibicarakan masalah taat, ada kaitan masalah maksiat. Kalau dibicarakan masalah hak, ada kaitan masalah batil. Yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kalau dibicarakan masalah yang ma'ruf, dibicarakan juga masalah yang mungkar. Jadi berkaitan masalah itu. Ini juga masalah ini. Kalau bicara masalah iman, kaitannya juga dengan masalah kafir. Sekarang kafir mengkafirkan termasuk hukum syariat yang tempat kembalinya adalah Al-Quran dan Sunnah.
Jadi kalau iman, orang itu kita katakan iman, dasarnya Quran dan Sunnah. Begitu juga kalau seseorang kita katakan kafir, dasarnya harus Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh sembarangan. Kita menyatakan orang itu Muslim atau mukmin dengan dasar Quran Sunnah. Begitu juga menentukan seorang itu kafir dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh kita mengkafirkan seorang Muslim dengan sebab perkataan atau perbuatan, bila tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan demikian. Jadi umpamanya cuma ucapan perkataan saja, perkataan, saya nggak senang pada Islam, umpamanya dia mengucapkan demikian, tidak menunjukkan bahwa orangnya kafir. Mungkin dia mengucapkan demikian karena umpamanya ya dia jahil, tidak tahu apa-apa, dia berbuat demikian, atau mungkin karena emosi dia mengatakan demikian, atau mungkin karena emosi dia mengatakan demikian, atau mungkin ada sebab-sebab yang lain. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa orang itu kafir. Hati-hati kita dalam menentukan seorang itu menjadi kafir. Atau perbuatan dia, semuanya perbuatan. Seperti umpamanya orang yang jelas-jelas dia itu tawaf di kuburan umpamanya, menyembah kuburan. Kita nggak bisa mengatakan dia musyrik atau kafir. Nanti dulu. Kemungkinan besar dia orang-orang yang jahil. Dibahas permasalahan ini oleh penulis karena kita sudah bahas tentang tauhidul ibadah. Yang orang tidak beribadah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, berarti dia musyrik atau kafir. Nah, sekarang kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan yang demikian. Jadi umpamanya kita sudah dapat kajian masalah ini, nggak boleh begitu pulang langsung ada yang tahu kafir, musyrik. Nanti dulu. Jadi jangan asal mengkafirkan orang. Masalah berat ini, bukan masalah yang ringan. Jadi mungkin di antara kawan-kawan yang sudah paham setelah penjelasan kita, setelah kita membahas tentang masalah tauhid, masalah akidah, maka dalam masalah ini kita harus hati-hati, jangan sembarangan dalam menentukan perkataan atau perbuatan seorang itu kita katakan kafir. Nanti dulu, selama tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Kemudian diteruskan lagi, tidak menentukan, tidak memastikan ucapan atau perbuatan itu membuat orang menjadi kafir. Jadi perbuatan seseorang itu, umpamanya perbuatannya, perkataannya kafir, perkataan kafir yang keluar, mencela Islam, ya, atau perbuatannya jelas-jelas kufur ya. Seperti pendapat ulama yang mengkufurkan orang yang meninggalkan sholat umpamanya. Seperti pendapatnya mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat kafir. Dan sekarang ada orang yang meninggalkan sholat di satu tempat yang ulamanya tidak menentukan bagi orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Seperti di kita, ya. Ulamanya tidak menentukan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Dia menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat itu satu kali sholat saja berdosa dengan dosa besar, tidak dikafirkan. Nah, kita setelah tahu hukum bahwa itu kafir, nggak boleh kita menentukan langsung kafir. Kemungkinan dia tidak tahu hukum itu. Atau di negara itu memang ulamanya tidak menentukan hukum kafir tentang masalah itu karena ada perbedaan pendapat. Tidak boleh kita mengkafirkan. Nah, ini harus hati-hati. Kecuali yang sudah nasnya jelas kafir, keluar dari Islam, seperti menyembah kubur atau mencela Allah dan Rasulnya, jelas-jelas itu kafir. Jelas itu kafir. Kita lihat, sekarang sudah jelas kafir, perkataan kafir. Sekarang orangnya, setelah diterangkan kepada orang itu bahwa perbuatan ini kafir, ini tidak boleh. Karena waktu itu dia tidak tahu. Setelah diterangkan dia masih nolak juga, masih mencela, kafir pada orang itu. Baru bisa kita tentukan demikian. Setelah kita jelaskan ayat dan hadisnya. Jadi dalam menentukan seorang itu kufur, itu kita melihat kepada dilalatul kitab, ya, dasarnya Al-Quran, yang kemudian As-Sunnah. Dan yang terpenting lagi tentang masalah syaratnya, artinya syarat seorang itu bisa ditentukan kafir atau tidak kafir, artinya seorang ini kafir, fasik atau segala macam, itu yang penting kita lihat kepada dasar ayat bahwa dia menentang demikian. Seperti disebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 115, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul itu sudah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin dan dia berpaling
nuwallihi, kami palingkan dia menurut apa yang dia kehendaki. Artinya kami palingkan menurut maunya dia, kami biarkan dia sesat begitu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian ayat yang lain dalam surah yang ke-9, surah Taubah ayat 115, 116. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumiit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir." Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 115, 116, "Wa ma kana Allah liyudilla qauman." Dan tidak sekali-kali Allah menyesatkan satu kaum sesudah Allah menunjuki mereka, sehingga Allah jelaskan kepada mereka mayat takut, apa-apa yang membawa mereka menjadi takwa, atau apa-apa yang mereka harus jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sesungguhnya bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menghidupkan dan mematikan, dan tidak ada bagi kamu selain dari Allah pelindung dan tidak pula penolong. Di sini dalam dua ayat ini Allah menjelaskan, barang siapa yang jelas-jelas menentang Rasul, sudah jelas nas ayat, hadis sudah dijelaskan, Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan kepada mereka. Kemudian yusyakikir Rasul, dia tentang Rasul, dia tolak ayat dan hadis Nabi itu, jelas-jelas dia tidak mau ikut, bahkan mencela, jelas. Maka mereka ini setelah itu mengikuti selain dan kaum mukminin, tidak mau mengikuti pemahaman dan penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mukmin pada waktu itu yang disampaikan penjelasannya yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka tidak mau ikut penjelasan para sahabat. Maka kata Allah, kami palingkan dia, kami biarkan dia sesat. Kemudian kami akan masukkan nanti mereka dalam jahanam. Dan bisanya orang itu dikafirkan setelah diterangkan yang jelas. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah kami jelaskan. Dia jelaskan nas Al-Quran dan Sunnah, dia sudah dijelaskan, tapi dia masih tolak. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidak sekali-kali Allah menyesatkan satu kaum sesudah Allah beri petunjuk, hatta yubayyina, sehingga Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang membuat mereka takwa. Dia sudah jelaskan. Jadi seseorang bisa dikafirkan kalau seandainya dia sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Dia hidup di satu tempat yang di situ banyak kaum muslimin dan banyak dai yang menerangkan tentang Quran dan Sunnah. Kalau seandainya di satu negara atau satu desa atau satu tempat yang di situ tidak ada yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah, artinya gunung-gunung umpamanya mereka tinggal, tidak mengerti soal-soal yang 5 waktu, ya nggak bisa kita kafirkan. Ini yang dikatakan harus ada penjelasan tahaqqaqati syurut, harus jelas syarat-syaratnya. Wa intafatil mawani, dan intafatil mawani, tidak ada yang menghalangi. Jadi seseorang menjadi dari iman mukmin menjadi kafir harus ada syarat-syaratnya. Yaitu sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia hidup di satu tempat yang memang orang semua ngerti tentang Quran dan Sunnah. Hukum itu tidak ada satupun yang tidak tahu, semuanya tahu. Di satu negara semua orang sholat, orang tahu bahwa sholat wajib. Sekarang dia meninggalkan sholat, bahkan mencela orang yang melakukan sholat. Kemudian sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnah, jelas-jelas bukan karena dia terpaksa menolak Quran dan Sunnah ini, bukan karena terpaksa. Kalau mawani itu artinya terpaksa, mungkin dia dalam keadaan marah, ini mawani. Semuanya tidak ada, maka bisa dikatakan orang itu kafir. Jadi harus syurutnya dipenuhi, syaratnya harus sudah dijelaskan Quran dan Sunnah. Di situ orang semuanya sudah tahu tentang hukum itu, sudah jelas. Kemudian dia menolaknya bukan karena kemarahan, dia menolaknya bukan karena tidak tahu, tapi dia menolaknya jelas-jelas mencela Islam, baru dikafirkan orang itu. Sebab masalah kafirnya hati-hati. Kata Nabi, kalau seseorang itu mengkafirkan seorang, kekafiran itu akan kembali kepada dirinya. Kalau tidak benar, umpamanya si A mengkafirkan si B, umpamanya si B ini karena berbuat sesuatu dikafirkan oleh si A, ini akan kembali ke kafiran itu. Artinya hukum kafir itu akan kembali kepada si A. Kalau seandainya si B itu tidak benar kafir, makanya mengkafirkan itu hati-hati, tidak boleh. Maka di sini dikatakan wa takfiru min akhtaril ahkam. Kafir mengkafirkan ini termasuk hukum yang paling berbahaya. Maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini dan waspada.
dari mengkafirkan seorang muslim. Jadi hati-hati dalam mengkafirkan seorang muslim itu, hati-hati. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat kufur kepada seorang, ini orang sudah kafir. Ini hati-hati, sembarangan. Sebab dikatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, yaitu seorang muslim mengkafirkan saudaranya muslim, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah seorang dari keduanya kekufuran itu. Kalau tidak benar akan kembali, maka orang itu menjadi kufur. Seperti dalam riwayat yang lain dikatakan, wa in kana kama qala wa illa raja'at ilaih. Jadi kalau seandainya benar dia katakan, ya kafir, orang itu betul kafir kalau betul yang dia katakan. Tapi kalau tidak benar, raja'at ilaih, akan kembali kata-kata kufur itu kepada orang tersebut, kepada orang yang mengatakan kafir. Jadi ini hati-hati masalah menentukan seorang kafir atau tidak kafir, kafir, fasik, munafik, atau kalimat-kalimat yang demikian, itu harus hati-hati kita. Tapi kalau secara umum nggak jadi masalah, secara umum. Ini muayyan, permasalahan ini yang kita bahas di sini li muayyanin, itu kalimat muayyan, ingat tuh, dikasih garis. Menentukan orang tertentu. Tapi kalau secara umum, orang yang berbuat demikian kufur. Secara umum, orang yang menyembah selain Allah syirik. Secara umum yang demikian nggak jadi masalah. Tapi kalau menentukan orang per orang, nanti dulu kita sudah menerangkan hujah belum? Seperti orang-orang kaum muslimin yang sekarang tawaf di kuburan, yang menyembah kubur. Kebanyakan dari mereka tidak tahu, jahil. Dari kiainya tidak menjelaskan bahwa ini kafir, bahwa ini syirik, bahkan disuruh lagi oleh kiainya. Nah, kepada orang awam itu nggak bisa kita kafirkan, tapi kepada orang yang di atasnya, yang menyuruh itu, yang sudah dijelaskan Quran dan Sunnah, dia masih menolak. Nah, ini yang dikafirkan. Tapi awamnya tidak bisa, karena mereka jahil tentang masalah yang tidak tahu bahwa itu syirik. Banyak yang kita lihat seperti itu, banyak sekali yang mereka tidak tahu. Jangankan di negeri yang jauh dari para ulama, di negeri yang ada ulamanya, seperti di sini ulama banyak. Yang di gunung-gunung orang Baduy masih banyak yang belum tahu tentang hukum. Betul. Atau di perbatasan Saudi umpamanya dengan Yaman, di daerah Najran, itu masih banyak yang belum tahu tentang beberapa hukum Islam. Banyak tentang masalah sholat, banyak yang mereka belum tahu tentang masalah sholat kuburan itu syirik, itu nggak boleh, haram. Banyak yang belum tahu. Negeri yang banyak ulamanya, yang dikatakan biladut tauhid. Di pinggir-pinggir masih ada orang yang nangkap. Apalagi di negara yang memang jauh dari para ulama. Kita harus hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Jadi tidak boleh sembarangan dalam menentukan seorang kufur atau tidak kufur. Saya pikir cukup sampai di sini. Kira-kira bisa dipahami ya? Ya, mungkin ada yang mau tanya, yang kurang jelas tentang masalah makan riba ini atau renten. Para ulama menentukan dengan dasar hadis Nabi bahwa dia termasuk dosa besar, tidak dikatakan kafir. Dalam ayat pun disebutkan tentang haramnya riba. Dan orang yang berbuat riba ini, yang makan riba, melakukan riba, dosanya dosa besar sekali. Bahkan sedikit saja, 1 dirham riba itu dosanya sama dengan berzina dengan seorang dengan ibunya. Sama seorang berzina dengan ibunya dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Jami' Shaghir. 1 dirham riba itu dosanya sama dengan seorang berzina dengan ibunya. Apalagi lebih daripada itu. Nah, sekarang umpamanya seseorang umpamanya dia menaruh uang, setelah itu dia mendapatkan riba dari uang yang dia taruh itu. Penjelasan para ulama, uang itu harus disingkirkan, tidak boleh diambil, meskipun sedikit tidak boleh diambil. Begitu penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan lagi, tetapi pendapat ini masih sifatnya ihtimal. Ada yang mengatakan tidak dimakan, tapi dimanfaatkan untuk yang lain, untuk jalan umpamanya, atau untuk bangun WC. Tapi yang seperti ini saya belum lihat kepada dalilnya. Yang jelas hukum itu riba yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Nah, untuk permasalahan yang lebih luas lagi, ini perlu kepada pembicaraan yang khusus tentang masalah ini. Saya perlu kajian. Tapi secara umum itu riba haram. Itu aja jawaban saya. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan diberitahu kepada yang lain agar
mengerti tentang masalah ini agar tidak sembarangan dalam masalah kafir mengkafirkan, karena masalah ini yang bahaya dan berbahaya sekali masalah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.